kepala badan bakal wakil menteri di dalam kabinet Prabowo Gibran yang akan datang. Kita melihat sebetulnya kalau saya Kang Ujang melihat jumlah tidak masalah selama efektif. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa lebih dari 100 orang ini benar-benar akan memberikan manfaat yang lebih besar lagi daripada 34 menteri yang sekarang akan berakhir di hari Minggu ini, Kang Ujang. Bagaimana, Kang? Ya, pertama tentu kita minta komitmen kebangsaan dan kerakyatan. Artinya ketika sudah diminta jadi menteri, artinya hidupnya dihibahkan untuk kepentingan kebangsaan dan kenegaraan. Jadi bukan lagi komitmen diri dan keluarga, bukan lagi komitmen partai ataupun golongan. Oleh karena itu ini yang menjadi fokus bagi katakanlah anak-anak bangsa ya, tokoh-tokoh yang terpilih tersebut. Komitmennya menjadi landasan atau dasar bagi mereka untuk berpijak. Karena kalau komitmennya rendah gitu terkait dengan kebangsaan tadi, ya maka bekerjanya pun ya untuk kepentingan yang lain. Yang kedua, kalau boleh saya katakan, komitmen yang lain yaitu komitmen kerakyatan. Selama ini kan mohon maaf ya, walaupun mereka belum berangkat, ada yang misalkan dari orang bawah gitu, ada yang berangkat dari aktivis ya, ada yang berangkat dari akademis, macam-macam. Tetapi mereka kan hal ini adalah mereka adalah elit, mereka adalah orang-orang yang punya posisi, mereka adalah orang-orang yang beranggap bapaknya orang-orang kelas menengah ke atas. Dan komitmen kerakyatnya harus dibangun kembali untuk memastikan bahwa mereka bekerja untuk rakyat ke depan. Karena itu dua komitmen ini harus dijaga ya, harus ditumbuhkan dan harus dieksekusi untuk melihat mereka betul-betul bekerja untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara begitu. Ya, kalau melihat latar belakang calon menteri, wakil menteri, kepala badan ini, Kang Ujang, ada banyak yang kita melihat punya kepentingan yang kuat di dalam pribadinya. Ada beberapa selebritas kalau saya lihat yang sangat aktif, sebetulnya masih sangat aktif dengan bisnisnya. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa seperti yang tadi kata Kang Ujang, bahwa ketika mereka sudah dilantik itu benar-benar menomor duakan atau nomor tigakan kepentingan pribadi, golongan atau partainya, karena ketika mereka masuk kan juga gara-gara dukungan yang tadi kita harus minta kesampingkan. Bagaimana Kang Ujang? Nah, saya punya konsepsi ya, dari dulu saya sering sebarkan ke teman-teman gitu, se-Indonesia ketika saya dari panggung ke panggung jadi narasumber. Konsepsi kenegaraan, konsepsi kenegarawanan, artinya mereka itu harus menjadi seorang yang negarawan. Nah, kalau kita bicara soal konsepsi kenegarawanan, maka seolah-olah negarawan itu dipegang ya oleh mereka yang menjadi politisi, bahwa derajat tertinggi dari seorang politisi dan negarawan. Tetapi saya punya konsepsi lain. Siapapun dari anak bangsa, ya termasuk para menteri itu, ada dua hal yang bisa saya sampaikan. Pertama, kalau mereka sudah punya sikap gitu ya, mementingkan kepentingan publik, kepentingan rakyat di atas kepentingan mereka dan keluarganya, yaitu ada indikasi-indikasi, ada benih-benih mereka berjiwa negarawan. Tapi yang kedua yang paling penting juga, jika ucapannya gitu ya, itu dan gagasannya, tindakannya atau perilakunya ini mencerminkan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, maka mereka bisa disebut sebagai seorang negarawan. Maka tidak ada lagi tuh bang, misalkan menteri-menteri yang ketika kunjungan ya ke luar negeri membawa istrinya gitu, membawa anaknya, membawa keluarganya, bahkan malah memperlebar bisnisnya. Itu bukannya jadi semacam prosedur tetap ya sekarang ya Kang Ujang ya, bahwa kegembiraan itu harus dinikmati bersama katanya gitu Kang Ujang. Nah, itulah komitmen itulah kita tagih gitu ya. Lalu juga mereka mengesampingkan hal-hal yang itu. Kan lucu, kan gini, dalam konteks kita bernegara, menteri menjadi tadi ya landasan bagi presiden untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan katakanlah pembangunan ke depan. Nah, tetapi kalau mereka nanti sudah diembel-embeli membawa keluarganya, membawa anaknya, istrinya, dan ini kan menjadi sesuatu yang umum. Nah, ini harus dikesampingkan, harus dihilangkan dalam konteks ketika mereka sudah menjadi menteri begitu Pak. Kang Ujang, terakhir Kang, ini kan banyak yang berspekulasi juga bahwa ini kan banyak juga yang
belum pernah punya pengalaman birokrasi sebelumnya, dan ini adalah sesuatu yang ya nggak apa-apa, nanti kan di tengah jalan bisa juga ada reshuffle, dan reshuffle. Kalau Anda lihat itu langkah yang bijak atau memang ya di kondisi kita yang tidak begitu baik ini sebaiknya jangan berpikir bahwa ada ruang terbuka kok untuk reshuffle. Bagaimana kamu, Jang? Ya, mestinya tidak begitu ya. Mestinya Pak Prabowo ya memberi ruang kepada orang-orang yang punya keahlian. Kan begini rumusnya dalam sebuah konsepsi pandangan saya gitu ya. Siapapun tokoh ya, atau katakanlah suatu tempat kalau tidak diisi oleh ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Iya. Oleh karena itu bagi mereka yang terpilih yang belum punya pengalaman, yang merasa tidak ahli gitu, nah bukan lagi tempatnya belajar ketika dipilih, maksudnya sudah punya apa namanya garansi bahwa sudah siap untuk bisa memimpin kementerian itu. Tetapi saya tidak aneh ya Bang, karena begini, yang dipanggil oleh Pak Prabowo kan 4 klaster. Pertama adalah klaster partai politik, yang kedua adalah klaster dari ahli, dari profesional, yang ketiga adalah loyalis dari Pak Prabowo, gitu ya, orang yang berdarah-darah jatuh bangun dengan Pak Prabowo. Yang ketiga itu tim ses dan relawan. Nah biasanya yang dipandang sedikit ada negatif pada itu kan tim ses dan relawan tadi, ada penyanyi gitu kan, ada influencer gitu, nah macam-macam. Nah ini yang menjadi pertanyaan itu, tapi sekali lagi ada ruang bagi mereka di situ. Kenapa? Karena dianggap menteri adalah jabatan politik, atau wakil menteri juga jabatan politik, maka di situ ada ruang kecil untuk diisi oleh mereka orang secara politis, tapi kan orang yang bukan ahli begitu. Tetapi mestinya tadi ruang yang ada itu diberikan kepada orang-orang yang ahli dan berpengalaman. Kalaupun tidak diberikan, maka dicari orang-orang yang betul-betul yang cocok, yang pas untuk bisa memimpin kementerian itu. Baik, kita harap apa yang kita sampaikan ini direspon dengan positif tentunya ya Kang Ujang, karena ini kita bicarakan atas dasar kepedulian kita akan kabinet yang akan baru terbentuk. Terima kasih pengamat politik Ujang Komarudin sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Kang Ujang. Pertanyaan besarnya itu Bang Godin, kalau kemudian belum ahli, tadi Kang Ujang mengatakan berikanlah kepada ahlinya. Tapi kan kalau kita lihat ada banyak yang mungkin punya latar belakang mumpuni di bidang masing-masing yang baru nanti ditarik ke dalam kabinet. Apakah kita bisa memberikan kesempatan seperti itu bagi mereka? Ya, kalau kita menelaah lebih mendalam lagi, terutama ke basis argumentasi, basis pemikiran rekrutmen calon menteri yang dilakukan oleh Prabowo itu ada dua ya. Yang pertama itu dalam kerangka stabilitas politik. Dalam kerangka stabilitas politik itulah dipanggil para ketua umum partai, orang-orang partai, bahkan orang yang berseberangan ketika pilpres. Misalnya Muhammad sekarang itu wakilnya Anies Baswedan, sekarang dipanggil di sana, itu bisa dilihat dalam kerangka stabilitas politik. Tetapi pada sisi kedua ada kemampuan dari Prabowo untuk menjaga efektivitas pemerintahan. Nah, dalam kerangka efektivitas pemerintahan ini di sana ada teknokrat, ada profesional. Karena itu tantangan ke depan itu adalah bagaimana mensinkronkan, mengorkestrasi dari kepentingan ini, kepentingan stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan di dalam 113 orang yang saat ini sedang yang kemarin sudah diberikan pembekalan di Hambalang. Jadi pertanyaannya bagaimana ke depan? Tadi dikatakan oleh Pak Ujang itu tentang komitmen, terutama komitmen kebangsaan dan komitmen kerakyatan. Kalau kita berharap para menteri yang berasal dari partai politik, terutama ketua umum partai politik untuk memperlihatkan komitmen kebangsaan, oke lah. Nah, terutama ke komitmen kerakyatan agak susah karena dia ada kepentingan partai politik yang harus dia jaga, karena dirinya sendiri adalah marah dari partai itu, karena dia ketua umum. Bagaimana mungkin dia tidak berpikir tentang partainya pada saat berkunjung ke daerah-daerah? Karena itu dulu ketika partai politik dan undang-undang kementerian dibahas, ada juga pemikiran yang berkembang di tengah masyarakat supaya ketua umum partai politik itu sebaiknya tidak perlu masuk di dalam
dalam kabinet. Pak Jokowi kan yang dulu pernah di awal-awal tuh meminta kalau Anda ketua umum partai politik, pilihlah kalau Anda memang mau menjadi menteri, kalau memang ketum parpol. Di awal dulu begitu, Bang. Itu kan komitmen Pak Jokowi di awal ya. Iya. Tetapi yang saya katakan itu pemikiran ketika pembahasan rancangan undang-undang. Oh, Bang, pertanyaan juga adalah soal jumlah. Ada tadi Bang Yunus bilang 113 orang. Ada pemahaman bahwa big giant cannot dance, Bang. Organisasi semakin besar, semakin gemuk, biasanya akan susah untuk bergerak gesit. Bagaimana itu dijawab oleh Prabowo Gibran? Bagaimana 113 itu benar-benar akan bisa bergerak bersama-sama? Kalau satu menteri diberi 3 wakil misalnya, bagaimana 4 orang ini bisa benar-benar, katakanlah Kementerian Keuangan, benar-benar bisa bergerak dengan satu? Ya, tentu pertanyaannya mengapa besar ya. Kalau kita kembali lagi bagaimana ketika Prabowo menyampaikan pidato ketika dikukuhkan menjadi presiden terpilih oleh KPU pada 24 April ya 2024 itu tegas sekali dikatakan kontestasi sudah selesai, mari kita bersatu. Rakyat menginginkan elit-elit untuk bersatu. Kemudian kita hubungkan lagi pidato Jokowi di ketika acara Nasdem gitu. Di sana dia katakan bahwa oposisi itu pikiran barat. Ya, kita bisa bersatu. Dan ada benang merah antara pidato di awal dan sekarang ini sampai kepada pemilihan orang-orang yang 113 itu. Intinya adalah Jokowi menginginkan supaya semua bersatu, tidak perlu ada oposisi. Tetapi kita harus tambahkan, walaupun tidak ada oposisi, mestinya pengawasan, kontrol yang dilakukan oleh DPR itu tetap efektif, walaupun semuanya bergabung di sana. Itu Bang pertanyaannya, Bang. Kalau semuanya bergabung, baik di eksekutif maupun di legislatif, nanti menjalankan fungsi kontrol, fungsi evaluasi kepada kabinet ini siapa begitu, Bang? Tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami Editorial Media Indonesia segera kembali. Lebih dinamis melalui Editorial Media Indonesia dengan dapat akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu mengenai pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah tersambung dengan pemirsa Metro TV di Temanggung, Jawa Tengah. Ada Pak Sukarwan. Pak Sukarwan, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Sukarwan. Bagaimana Pak? Ini kita melihat menteri yang kelihatannya akan lebih besar ya daripada kabinet Jokowi Maruf Amin. Anda melihatnya sebagai sesuatu yang positif yang bisa bergerak lebih cepat untuk kita semua, atau seperti apa? Silakan Pak Sukarwan. Pertama memang kabinet ini membengkak ya, artinya dari saya SD sampai sekarang jumlah menteri paling banyak ini Pak Prabowo. Tapi tidak apa, sepanjang tentang kendalinya, span of management-nya efektif. Kalau tidak ya percuma. Yang pertama. Yang kedua, saya mohon Pak Prabowo menerapkan menteri itu jangan harus benar-benar tepat, jangan terus uji coba seperti sepak bola, kurang baik, lolos, bongkar pasang. Ini namanya tidak profesional. Iya. Harus tepat. Karena untuk menyesuaikan pekerjaan pun harus perlu waktu, perlu penyesuaian, walaupun tidak terlalu lama kan. Kalau orang kerja pun menyesuaikan
bekerja itu kan tidak perlu lama. Menyesuaikan adaptasi cocok kerja. Jangan narasi-narasi tanpa gas itu hanya omong-omong saja. Jangan ngomong-ngomong. Harapan saya, adakah 44 menteri itu yang mau menangani satu, semua outsourcing di bank-bank BUMN segera dihapus. Adakah menteri 44 yang akan menangani itu? Kedua, honorer di kecamatan, guru-guru honorer, adakah menteri yang mau menangani itu? Iya. Adakah 44 menteri itu yang mau menangani petani beli pupuk gampang? Sementara itu petani masih sekarat, masih didata-data. Ya. Jadi hal-hal dasar yang terus-menerus menjadi masalah ya, tadi Pak Sukarwan katakan pupuk bagi petani itulah harus ditunjukkan 113 orang ini menyelesaikan masalah itu. Begitu ya Pak Sukarwan ya? Betul. Pupuk itu kebutuhan dasar petani. Kalau tidak terrealisasi berarti omong-omong saja Pak Prabowo. Baik, itu yang kita harapkan ya Pak Sukarwan, supaya kemudian 113 orang ini bekerja bersama-sama. Terima kasih Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Sukarwan ada Pak Alex di Surabaya, Jawa Timur. Pak Alex, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV. Menurut Selamat saya, pagi Pak Alex. Ya, silakan Pak, pendapat Anda Pak. saya hanya mau titip pesan. Khusus pertama saya sampaikan selamat kepada Jenderal Prabowo, di mana kami mengharapkan beliau sebagai mantan jenderal mempunyai wibawa yang tinggi yang bisa mengatasi sebagai fondasi Anda menjadi presiden ke-8 untuk menyiapkan negara Republik Indonesia yang kami cintai ini mencapai Indonesia Emas 2045, di mana titik pesan saya hanya mohon kepada presiden yang kami cintai ini, Ya. kalau kita lihat RRT itu pada waktu itu adalah negara terkuruk di dunia, tetapi dengan Perdana Menteri Suroki Deng Xiaoping naik sebagai presiden dan Perdana Menteri, mereka bisa mengatasi korupsi sehingga negara Republik Rakyat Cina itu bisa mencapai sekarang yang kami lihat di mata kita. Maka hanya titip pesan kepada Pak. Baik, terima kasih Pak Alex di Surabaya, Jawa Timur untuk pendapat dan pesan dari Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Alex ada Pak Poli di Ambon, Maluku. Pak Poli, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Pagi Pak Leo. Pagi. Pak Poli langsung Pak, pendapat Anda silakan Pak. Bapak-bapak, saya pertama tidak keluar dari topik ini, tetapi saya mengatakan bahwa yang masuk dari Presiden Jokowi 14, ya yang masuk kurang lebih dari kabinet maju itu tidak ragukan lagi kompetensi mereka. Jadi kinerjanya sudah terukur tuh Pak Leo dan Pak Goden. Tetapi yang lain-lain karena nomenklaturnya sudah berubah dari sekian menteri zaman Pak Jokowi kabinet maju menjadi banyak sekali 108 atau 113. Saya mau mengatakan begini Pak Leo dan Pak Goden, ini kan kayak struktur miskin fungsi Pak. Artinya kayak struktur berarti konsekuensi dari anggaran negara untuk membiayai menteri-menteri ini kan cukup besar Pak Leo. Dan saya mau mengatakan begini Pak Leo, kalau saya berbicara dari Maluku, ini Maluku adalah satu provinsi yang memerdekakan Indonesia. Kenapa tidak ada satu menteri dari Maluku yang masuk di Presiden Prabowo? Ya, ini kan dari masalah Pak Leo. Indonesia Timur hanya Papua Pak Leo. Kami sangat menyesal karena Maluku tidak ada di dalam menteri ini. Mungkin saya tidak nanti bukan soal Pak Poli, ya, Pak Leo. mungkin nanti Pak, kalau Ya, sudah Pak. dari shuffle, siapa tahu nanti kemudian perwakilan saudara-saudara dari Maluku bisa Insya masuk juga. Allah, mudah-mudahan Pak Leo, Oke. insya Allah Tuhan sayang. Ada satu dari Maluku yang bisa bantu. Wamen Oke. juga tidak apa-apa. Terima kasih Pak Leo, Pak Goden. Terima kasih Pak Poli di Ambon, Maluku untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Itu kan.
sudah 113 saja, kemudian ada yang belum masuk. Kalau Pak Wali mengatakan representasi orang Ambon mana nih, katanya. Bagaimana Bang? Ya, kita juga mesti bijak sih ya. Harus melihat bahwa penentuan menteri itu hak prerogatif, hak eksklusif presiden. Oke. Itu artinya dari manapun orang itu berasal, tentu kita anggap yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat juga mulai melatih diri untuk lebih bijak gitu. Memberi kesempatan kepada mereka yang akan dilantik pada tanggal 21 Oktober ini. Hari Minggu akan diumumkan nama-nama calon menteri ini, dan hari Senin dilantik gitu ya. Kita berharap masyarakat memberi kesempatan kepada mereka untuk bekerja, dan pada saat bersamaan tetap mengawasi kinerja mereka gitu. Sehingga kita berharap juga Pak Prabowo benar-benar memberikan arahan yang tepat, karena ini kan lebih gemuk ya. Nah, terkait dengan lebih gemuk ini, kita yakin sekali Prabowo bisa mengatasi itu karena dia seorang tentara. Tentara sebelum terjun ke medan perang itu selalu melakukan perakiraan keadaan. Ya, yang disingkat selalu di tentara itu dikenal kirka. Jadi selalu melakukan analisis sebelum menjalani sesuatu gitu, sebelum jalan sesuatu. Karena itu kita meyakini sebelum Prabowo menentukan orang-orang juga melakukan analisis yang sangat mendalam terkait dengan profiling orang-orang yang dipanggil ke Kertanegara pada saat itu. Pak Alex dari Surabaya tadi menekankan soal korupsi. Saya berkali-kali dengar Pak Prabowo juga mengatakan jangan ada yang korupsi. Dipesankan kepada parpol, jangan kirim orang yang mau menggerus anggaran saja. Ini kan artinya di langkah awal, sikap awal seorang Prabowo keras kepada korupsi. Apakah itu kita bisa pegang bahwa nanti pemerintahan bergerak, kabinet ini bergerak, korupsi itu akan disikat siapapun yang melakukannya, Bang? Ya, mudah-mudahan sih. Karena Prabowo kan sudah selesai dengan dirinya sendiri ya. Dia tidak mungkin korupsi lagi karena dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Tetapi dalam sejarah itu kan ada orang yang di awal itu kencang berbicara korupsi, tetapi dalam perjalanan kekuasaan itu lebih lebih berkompromi korupsi, sehingga orang yang tadinya kesannya itu sederhana tapi dalam perjalanan waktu itu bisa berubah total gitu. Kita berharap Prabowo tetap berkomitmen, dan komitmen itu sudah ditunjukkan Prabowo baik pada saat dia masih di tentara maupun ketika menjadi masyarakat sipil. Dia memperlihatkan komitmen itu, apalagi di dalam sejumlah pernyataannya tegas sekali, jangan kepada partai politik dia minta jangan mengirim orang ke kabinet itu hanya untuk mengurus APBN. Dan salah satu materi di hari pertama kemarin itu keluar kepada para menteri itu materi tentang pemberantasan korupsi. Ada komitmen yang kuat dari Prabowo untuk memberantas korupsi. Bagaimana kita bisa mendorong seorang Prabowo presiden nanti begitu dilantik 20 Oktober untuk benar-benar menjaga kinerja kabinetnya, bahwa kemudian memang kita melihat nanti kabinet ini bukan coba-coba, dari awalnya pun pemilihan itu dipikirkan betul, didiskusikan betul, ditelaah betul, sehingga bukan mudah-mudah saja melakukan reshuffle. Bagaimana memastikan tidak seperti itu, Bang? Yang tentu pertama-tama itu kan kapasitas, integritas dari mereka yang dilantik menjadi menteri ya. Dengan kapasitas dan integritas itu ada harapan bahwa mereka bekerja dengan sungguh-sungguh, itu yang pertama. Yang kedua, untuk menentukan keberhasilan sebuah tim itu tergantung pemimpin ya. Nah, dalam kaitan dengan pemimpin ini, Prabowo ini sudah teruji gitu ya. Teruji dalam bagaimana dia memimpin partai yang dari nol menjadi partai yang menjadi partai menjadi lingkaran elit di Indonesia. Itu artinya manajerial seorang Prabowo itu sangat mungkin. Mudah-mudahan kemampuan Prabowo di dalam manajerial, apalagi dia mantan komandan sejumlah jabatan di tentara, mampu mengintai
para menterinya mencapai tujuan yang sama gitu. Masyarakat seperti yang tadi dikatakan Pak Sukarwan, Bang Gaudens, mengukurnya sederhana. Bagaimana kemudian misalnya pupuk untuk petani itu benar-benar ada, itulah ukuran keberhasilan kabinet. Bagaimana memastikan itu, kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali. Tahun menjabat, jangan korupsi, jangan bekerja mediocre, jangan mengedepankan kepentingan pribadinya atau golongannya. Bagaimana kita memastikan kabinet ini seperti itu, Bang? Ya mungkin kita perlu belajar ya bagaimana kabinet-kabinet sebelumnya di dalam membangun kinerja itu. Yang satu yang pasti, jangan kinerja itu tidak ditunjukkan dengan kata-kata. Kita ingat ada kabinet yang mengkampanyekan jangan korupsi, tolak korupsi atau segala macam, tapi juga orang-orangnya terlibat di dalam korupsi. Saya ingat itu ada iklan itu. Ya, itu semua bintang iklannya akhirnya ikut ditangkap, hampir semua. Itu artinya bukan kata-kata tetapi perbuatan itu yang sangat penting ke depannya. Yang kedua, bagaimana kinerja itu bisa jauh lebih baik. Kita belajar dari kabinet-kabinet sebelumnya, di mana bagaimana seorang pemimpin itu tidak boleh terlalu cawe-cawe, bagaimana seorang pemimpin itu mendidik anak buahnya supaya satu berat langkah dengan pemimpinnya untuk mencapai tujuan. Nah, pelajaran itulah yang mesti dipakai oleh Prabowo sehingga kedepannya itu benar-benar seluruh menteri yang ada itu bekerja hanya untuk yang disebut Pak Ujang tadi. Yang pertama itu komitmen kebangsaan, yang kedua itu komitmen rakyat. Nah, satu yang perlu kita titipkan kepada Prabowo itu, pemerintah ini ada atau dibentuk itu untuk mencapai dan mewujudkan cita-cita proklamasi. Apa sih cita-citanya? Sederhana kok, mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Itu artinya Prabowo harus sekuat tenaga untuk menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat. Itu aja intinya. Sering terjadi pemimpin tertingginya berkomitmen kuat, Bang, melawan korupsi, bekerja semaksimal mungkin. Tapi kan di perjalanan sejarah bangsa ini saja kita bisa lihat sekian menteri malah yang akhirnya melakukan korupsi atau kemudian punya agenda sendiri. Bagaimana seorang Prabowo nanti memastikan itu tidak terjadi, Bang? Ya, ada dua tipe pemimpin ya. Ada satu pemimpin yang punya kepemimpinan itu dirasakan sehingga anak buah itu tidak bisa bergeser dari komitmen pemimpin. Karena itu selalu dikatakan yang ada itu hanya visi misi presiden, visi misi buahnya, menterinya. Tetapi ada juga pemimpin yang seakan-akan menjadi pemimpin tetapi tidak mampu mendirect anak buahnya. Karena itu kadang-kadang apa yang diputuskan oleh pemimpinnya yang dilakukan anak buahnya itu lain, tetapi tidak pernah ditegur gitu. Seperti ada pembiaran. Nah, hal seperti ini menjadi pelajaran ke depan agar apa yang diputuskan oleh pemimpin tertinggi dalam hal ini Prabowo, terutama menyangkut visi misinya. Kita lihat ada 9 visi misi Presiden terpilih Prabowo, yang salah satunya itu yang memberantas korupsi, menghadirkan kesejahteraan tadi itu. Nah, visi misi ini harus diwujudkan dengan agenda-agenda kementerian yang banyak itu. Kembali lagi, Bang, bagaimana bisa kita memberikan keyakinan bahwa 113 orang ini akan bergerak sama-sama, Bang? Tidak sama sekali ada yang melenceng. Ya, tentu kita tidak bisa mengas itu di awal ya. Perjalanan waktu juga yang memberikan bukti apakah dengan jumlah banyak ini mampu mencapai tujuan bersama atau di tengah jalan malah berkeping-keping gitu. Mudah-mudahan semuanya itu bersatu. Ada spekulasi banyak beredar begitu, Bang. Kayak tadi, makanya saya bilang ke Pak Poli dari Ambon, jangan-jangan nanti di reshuffle berikut nanti masuklah representasi dari mana-mana. Nah, ada berkembang spekulasi bahwa ini hanya di awal saja, nanti tidak lama lagi kalau memang tidak perform ya kan bisa dikocok ulang lagi. Itu sebenarnya efektif, aman, efisien atau tidak sebetulnya? Tidak perform itu ya tidak semata-matanya tergantung presiden. Kalau kita lihat juga peran wakil presiden itu sangat penting.
Misalnya Yusuf Kala itu dulu 2 kali jadi wakil presiden, diberi tugas untuk di bidang ekonomi. Iya. Atau ada wakil presiden diberi tugas di dalam pengawasan. Mudah-mudahan pembagian tugas kepada Wapres ke depan juga, Wapres juga perlu berinisiatif, mengambil peran untuk membantu Pak Prabowo. Jadi di dalam sejumlah istilah di dalam ketatanegaraan memang tidak ada wakil kepala negara. Yang ada itu hanya kepala negara. Yang ada itu wakil presiden. Nah, tetapi wakil presiden itu bukan one self gitu. Jangan mengambil peran baru bisa berperan gitu. Jadi dari awal harus menunjukkan komitmen untuk membantu Prabowo gitu. Ada fenomena konon katanya bahwa kritik atau saran itu sering dianggap sebagai sesuatu yang melawan, Bang, di negeri ini. Nah, pertanyaannya bagaimana kemudian kita berharap bisa yakin bahwa kritik membangun itu tetap diterima oleh kabinet Prabowo Gibran. Ya, kritik itu atau bersuara ya, itu kan dijamin oleh konstitusi itu yang pertama. Undang-undang juga memberikan kebebasan orang untuk menyampaikan pendapat di muka umum gitu. Mudah-mudahan pada siapapun yang menjadi menteri, siapapun yang menjadi presiden, wakil presiden, ingat salah satu bunyi di dalam lafal sumpah itu adalah menjalankan undang-undang selurus-lurusnya. Di dalam rangka menjalankan undang-undang ini mestinya tetap membuka ruang terhadap adanya kritik itu karena memang dijamin oleh konstitusi. Ya, pertanyaan saya itu karena kembali lagi, Bang, melihat fakta bahwa hampir semua kekuatan politik bergabung, kan akhirnya nanti yang mengawasinya siapa? Saya kurang yakin sih bahwa saya akan bisa mengawasi diri saya sendiri, Bang. Bagaimana, Bang? Ya, kalau kita selalu berpikir kotak-kotak gitu, mungkin kita perlu belajar dari pandemi ya. Di dalam pandemi itu kita tahu tentang budaya baru. Dan budaya baru ke depan ini adalah melakukan kritik kepada sahabat sendiri gitu. Bisa ya? Mestinya bisa dilakukan oleh siapa? Ya, oleh mereka yang ada di DPR dan juga tentu kekuatan masyarakat sipil gitu. Baik, kita dorong supaya kemudian Menteri 113 atau berapapun itu nanti bisa bekerja dengan sungguh-sungguh dan bukan ajang coba-coba. Bang Dona, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pemirsa, kita mengingatkan sekali lagi, jangan menjadikan jabatan menteri sebagai tempat belajar, apalagi sebagai ajang coba-coba. Itu karena jabatan menteri terlalu mahal untuk menjadi tempat belajar atau wahana uji coba. Mari kita dorong sama-sama kabinet Prabowo Gibran nanti per hari Senin depan bekerja dengan maksimal. Saya Lena Samusi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.